Yo, kembali ke channel gua. Ya, setelah udah lama gua nggak face reveal ya, karena pada saat gua bikin dua video itu yang belakangan ini ya, gua nggak face reveal karena pada saat itu gua lagi kepepet untuk ngejangan tugas kuliah banyak dan untuk persiapan UAS juga. Jadi gua belum ada waktu untuk buat video dan juga banyak banget tugas yang harus gua kerjakan. Jadi ya sekarang gua akan face reveal lagi, face ketampanan Mario Angelo ya. Oke, lanjutlah. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai rumor. Sebenarnya gue gak penting buat video ini, tapi karena kalian yang udah minta banget ke video Instagram gue maupun DM YouTube, astaga, kalian minta bang bahas tentang DC dibeli oleh Disney. Gue searching dong, sumpah. Awalnya gue nggak percaya dengan rumor ini, tapi setelah gue research dan juga udah gue tonton beberapa YouTuber luar mengenai rumor kampret ini. Aduh, ini sampai meledak Pak Subai. Tapi ini hanya rumor, jadi ini belum ada konfirmasi dari Disney ataupun dari Warner Media. Ini belum ada, makanya gue kaget banget di Subai. Wajir gitu sih. Tapi kali ini gue akan bahas mengenai teori tersebut yang udah gue kumpulkan mengenai DC dibeli oleh Disney seperti apa. Ya seperti itu. Langsung kita masuk segmen ke DC Comics Indonesia. Oke, bagi kalian yang masih penonton baru mengenai channel ini, jadi gue adalah YouTuber yang membahas mengenai DC Universe dan juga berbagai macam hal superhero yang lainnya dan juga gamer tentunya ya. Jadi kebanyakan di sini channel ini gue membahas mengenai DC. Jadi kalau kalian yang adalah fans DC, kalian sudah bener banget tonton ke channel ini dan jangan lupa subscribe, oke? Gratis kok, gratis. Lanjutlah. Jadi kali ini gue akan bahas mengenai DC dibeli oleh Disney. Why? Kenapa gitu loh? Gue jujur aja udah research berbagai macam informasi. Ternyata Pak, ini dilansir oleh Comic Book pada Selasa tanggal 25 bulan 5 tahun 2021. Barusan 2 hari yang lalu, anjir, gila. Aduh, astaga. Jadi ini adalah rumor yang mengatakan bahwa rumor akuisisi tersebut itu berasal dari proses merger antara Warner Media dan juga Discovery atau disebut dengan Warner Discovery yang ramai diperbincangkan pada pekan lalu. Dalam proses merger tersebut, kabarnya Warner Media akan menjual sejumlah aset mereka termasuk karakter superhero DC kepada pihak Disney. Sejumlah perusahaan besar tersebut dikabari tertarik untuk membelinya seperti Apple, Amazon, Netflix dan juga Disney. Jadi ini kayak rumor dan jadi ini rumor tapi belum ini ada konfirmasi dari pihak Warner Media. Jadi ini masih dari pihak Comic Storybook kalau nggak salah ya. Iya gitulah. Jadi menurut gue ya, Bang, pendapat Bang Mario gimana nih mengenai soal hal ini? Jadi begini, inilah pendapat gue. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, kalau misalkan rumor ini benar mengenai Disney akan membeli pihak lisensi DC dari Warner Bros. Oke, nggak masalah karena kita udah lihat Disney kan udah sukses banget kan sekarang ya. Gua meskipun adalah orang yang nggak terlalu suka dengan MCU, tapi gua harus akui MCU sudah menguasai pasar, terutama dengan tema superhero. Mereka sudah menguasai pasar banget lah MCU, apalagi Disney. Makanya mereka semua orang ini para lebih suka ke MCU daripada ke DCU ataupun ke DC Universe lainnya. Jadi seperti itu. Makanya pada saat gua melihat ini ada beberapa kemungkinan yang sudah gua kumpulkan mengenai jika seandainya DC dibeli oleh Disney. Walaupun kita belum tahu ya apakah rumor ini beneran atau enggak, tapi yang jelas gue akan bahas mengenai beberapa apa yang akan terjadi jika DC dibeli oleh Disney. Oke, yang pertama pastinya Disney mampu bisa membuat DCU atau DC Universe ini menjadi lebih kompleks dan tidak adanya remake sama sekali. Karena kalau kita lihat di fasenya MCU sampai sekarang ya, itu mereka udah rapi banget ya, dan sekarang mereka udah bercabang ke dari yang movie sekarang ke TV series. Contoh Falcon Winter Soldier, bagus Pak. Gue aja belajar nonton Falcon Winter Soldier itu satu episode masih belum tamat Pak, jadi masih proses ya. Jadi mungkin kalau ini series ini bisa layak untuk direview, mungkin akan gue review. Tapi kalau nggak ada waktu ya udah. Tapi menurut gue Falcon Winter Soldier ini menurut gue menarik banget sih, makanya gue mau tonton sampai habis dulu. Oke? Lanjutlah. Dan juga ada series Marvel Disney ya. Ini menurut gue mereka udah menarik pasar banget yang awal dari MCU movie sekarang jadi TV series, dan itu marketnya mereka udah mencapai meluas banget Pak di kalangan Netflix. Aduh, sementara yang mohon maaf ya, gua adalah pecinta DC banget lah, makanya DC itu seharusnya pada saat mereka dipegang oleh HBO Max ya, itu mereka tuh Warner Bros soalnya udah mulai lebih berkarya lagi, lebih dipertajam lagi universe DC, terutama DCU setelah Snyder Cut, Zack Snyder
dikeluarin dari Warner Bros. What the fuck, apa sih gitu? Gila. Nggak tahu apa yang dipikirkan Warner Bros kepada Zack Snyder itu, kenapa? Why? Kenapa loh? Sebuah masterpiece itu kenapa nggak dilanjutin gitu? Itu menurut gue kampret sih. Mohon maaf ya gue harus ngomong itu ya, karena Zack Snyder itu udah mati-matian untuk buat Snyder Cut ya, di remake selama 3 tahun dari 2017. Lu bayangin tuh, 2017 udah berapa tahun tuh? Hampir 5 tahun pak. Gila. Makanya gue sampai mikir nih, waduh kalau ini gak lanjutin sayang banget pak. Padahal gue pengen lihat versi Injustice-nya dari Zack Snyder. Gue pengen tahu tuh, katanya di situ ada Green Lantern. Jadi kita akan melihat visionnya Green Lantern ada di Snyder Cut. Katanya Zack Snyder pada saat dia menulis skrip awalnya, tapi itu sudah ditolak oleh Warner Bros. Kesel banget gue liatnya, kesel banget. Tapi pada saat gue melihat berita ini, wah, ini bisa jadi Disney bisa merapikan seluruh alur timeline di DCU. Bisa jadi karena kita sekarang lihat lah MCU rapi banget pak, rapi banget, soal ceritanya rapi banget, dan pantesan fans suka karena dari segi castingnya mereka tidak ada yang di remake, gak ada yang di reboot lah. Jadi mereka tuh konsisten dari awal sampai akhir selama gila 10 tahun pak, gila. Makanya itu gila. Makanya meskipun gue nggak terlalu suka MCU lagi-lagi ya, tapi gue suka cara marketingnya mereka dan juga cara promosinya mereka. Jadi itu gila banget. Makanya MCU udah disukai banyak orang sampai sekarang. Bahkan teman-teman gue aja yang awalnya mereka suka sama DC suka sama Marvel sekarang. Karena Marvel udah bagus banget. Nah, jadi setelah Endgame kan udah mulai gila-gilaan tuh MCU udah menciptakan fase 4, dan juga mereka udah merencanakan TV series yang awalnya itu adalah billingnya DC. Jadi di situ udah mulai berbagai macam TV series dari tahun 2012 ya, Arrowverse pertama kali muncul. Jadi itu adalah teknik perlawannya DC. Marvel menguasai box office, sementara DC menguasai TV series pada saat itu sampai sekarang. Ternyata Marvel udah mulai TV series juga pak. Berarti mereka udah mengambil value-nya dari DC series. Gitu. Makanya itu nggak salah, bener, itu persaingan bisnisnya benar-benar bagus, nggak apa-apa. Tapi caranya Warner Bros itu untuk menyaingi MCU, mohon maaf ya, mereka terlalu terburu-buru pak, mohon maaf ya. Dari mereka udah buat Justice League tahun 2017, mereka ngejar banget yang namanya Avengers. Aduh, ini geblek banget, semua mohon maaf ya, gue suka itu goblok. Karena mereka DCU itu dari tahun 2013 Man of Steel, mereka harus buru-buru langsung meluncur ke Avengers. Aduh, ngejar banget mereka. Jadi inilah alasan kenapa banyak orang benci sama DCU, karena itu mereka ngejar banget di Avengers. Mereka langsung buat Justice League-nya, padahal originnya Aquaman, Wonder Woman sama The Flash pada saat itu ya, Cyborg itu belum muncul sama sekali. Makanya Zack Snyder itu akhirnya dia memutuskan untuk membuat DCU ini sebagai saga, DCU saga. Jadi aduh, ya itulah membuat awalnya hancurnya DCU. Apalagi banyak banget di remake pak. Contoh Birds of Prey nggak jelas tuh, Suicide Squad yang tahun 2016 sampai sekarang nggak ada kejelasan sama sekali. Mohon maaf ya, makanya gue lihat di sekarang itu, terutama di DCU itu semuanya alurnya hancur parah pak. Terutama ketika mereka merilis Birds of Prey, itu membuat mereka menjadi kesalahan besar. Bahkan seharusnya, kalau kalian belum tahu ya, Birds of Prey ya, di film DCU itu ya, Harley Quinn sama Birds of Prey, tim superhero wanita, itu seharusnya mereka itu rilis setelah Justice League yang ketiga. Seharusnya loh, rilisnya awal-awal, gila loh. Makanya itu kan, makanya kalau kalian udah lihat di Birds of Prey ya, by the way ya, itu kalian bisa melihat di adegan itu Batman dan Justice League yang lainnya sudah mati pak. Mereka sudah mati, jadi timeline itu ada di masa depan. Makanya gue bingung, ini kan settingnya di Gotham, kok Batman gak ada itu loh, sampai wait, where is it? Where is him? Gak ada. Makanya ini jangan-jangan ini hancur parah. Makanya gue nggak terlalu tertarik untuk melihat Suicide Squad yang kedua karena itu sequel juga nggak jelas, dan timelinenya itu secara cerita pun mereka nggak jelasin. Makanya itu yang bikin gue sampai apa sih, nggak ada penjelasan sama sekali gitu loh, gitu ya. Makanya itulah yang gue benci dari DCU semenjak Birds of Prey, karena itu kesel gue. Nah, seperti itu ya. Makanya gue mikir nih, waduh, Disney kalau di DC bagus. Tapi mohon maaf nih, gue harus ngomong gini ya, terutama bagi kalian yang fans MCU yang tinggi banget, mohon maaf, gue harus ngomong gini, bahwa ketika Disney membeli DC, mereka pasti akan membuat DC kayak Marvel. Mohon maaf nih, gue harus ngomong gini, karena Marvel itu, mohon maaf, dari segi movie-nya mereka bagus. Cuman ini salah satu kesalahan fatal mereka kebanyakan jokes. Oke, mereka kebanyakan jokes, dan juga
Itu kan seharusnya kan film superhero ya, tema superhero, tema konflik, tema perseteruan, tema yang membuat kita sebagai fans itu gedek gitu loh, sama villain, sama villainnya, sama penokohan tokoh utamanya, crossover yang mereka. Tapi disaluri dengan jokes yang terlalu banyak. Dan juga film MCU yang paling gue benci itu adalah Civil War, Pak. Civil War tuh gue paling benci banget, karena itu banyak banget jokes yang seharusnya mereka menjadi serius. Jadi jokes itu menurut gue gak bagus banget, mohon maaf ya. Jadi tokoh yang seharusnya serius jadi jokes. Contoh Black Panther deh. Oke, mohon maaf ya, Black Panther nih. Black Panther kalau gue baca di komik itu gue baca aja udah merinding, Mbak. Perebutan tahta, perebutan kekuasaan, dan setiap skripnya tidak ada jokes. Makanya ini Disney udah mulai keterlaluan, mohon maaf ya gue langsung ngomong gitu ya. Astaga, makanya gue takutin di sini ketika mereka membeli DC ya, ada kemungkinan mereka akan membuat DC ini seperti kayak Marvel. Pasti banget, karena ya studionya sama, pastinya Kevin Feige akan mengambil alih gitu loh. Gak tau lagi kalau ketika Zack Snyder ini mungkin akan diangkat oleh Disney sebagai kepala studionya bagi mengurus DC. Jadi Marvel dipimpin oleh Kevin Feige, sementara DC dipimpin oleh Zack Snyder. Kemungkinan seperti itu. Itu hanya teori yang udah gua kumpulkan di otak gua ya, seperti itu. Jadi ya kemungkinan seperti itu sih mengenai DC dibeli oleh Disney. Dan ada kemungkinan besar jika DC dibeli oleh Disney, maka bisa dipastikan ada sebuah crossover. Kalau kalian udah pernah baca di komiknya Marvel vs DC, di komik yang bisa dibilang komik yang sebelum Crisis, itu kalian bisa lihat itu ada komik Marvel vs DC, Avengers vs Justice League. Kalian bisa lihat covernya itu ada Superman pakai tulisan Captain America sama bawa palunya Thor. Nah, itu kalian bisa melihat di situ akuisisinya dari Justice League sama Avengers itu mereka pernah crossover di situ sebagai bentuk kerjasama antara Marvel dan juga DC pada saat itu ya. Makanya di situ itu komiknya benar langka banget. Cuma sayang banget itu arahan skripnya itu nggak jelas dan juga banyak banget plot hole. Jadi kita sebagai baca itu mereka hanya mengenal crossover, tapi storynya mohon maaf itu story komiknya itu kurang tajam ya, seperti itu ya. Makanya di sini pada saat gue melihat untuk yang ini kemungkinan besar MCU akan bisa kerjasama dengan DCU. Bisa jadi, makanya inilah salah satu keunikan ketika mereka akan dibeli oleh Disney ya, seperti itu ya. Dan juga ada satu hal lagi yang membuat gue sampai takut di sini ya sebagai fans berat DC Comics ataupun DC Universe, yaitu ketika mereka membuat DC ini diambil oleh Disney, maka secara tidak langsung bahwa DC ini akan menjadi PG-13, Pak. Tidak seperti DCU yang kita udah pernah lihat sebelumnya, dan yang mereka DCU yang versi Zack Snyder yang pada saat mereka masih dipegang oleh Warner Bros sampai sekarang, itu mereka gore-gorenya aja diperlihatkan, Pak. Darah-darah, cerat, ngomong kotor ada, terus ceritanya menarik dan ceritanya banyak banget konflik, dark. Nah, DC itu dark banget dari komik awalnya itu mereka udah dark gitu loh. Jadi kalau mereka dibeli oleh Disney, mohon maaf, Disney kan adalah family oriented ya. Jadi mereka pasti akan menjadi PG-13, which is mereka akan mengulang kesalahan yang sama seperti Joss Whedon ya. Mohon maaf nih gue ngomong gini ya, karena Justice League yang dulu itu literally Disney banget sih. Justice League yang dulu yang tahun 2017 yang menghancurkan semua komunitas DC. Ya karena itu Justice League yang dipegang oleh Joss Whedon. Mohon maaf nih gue ngomong gini, karena ya realitanya gitu. Di situ kalau mereka Disney itu kalau mereka mau buat DC ya mohon maaf nih, lo harus pertimbangkan dari segi ceritanya. Dan gue nggak mau DC ini akan menjadi seperti film anak-anak. Mohon maaf ya, film anak-anak itu beda banget dengan film superhero dewasa. Karena DC itu dari dulu mereka tuh marketnya dewasa, Pak. Mereka unsur seksi diperlihatkan, oke? Unsur seksi diperlihatkan, sama unsur yang bisa dibilang kayak akan sinematografi dan juga nggak cuma tap doang. Tapi kalau sampai beneran kalau ini dibeli oleh Disney, ya gue minta sama Disney jangan terlalu banyak jokes dan ikuti dari formula DC sebelumnya, karena DC itu kan udah mulai dark banget tuh. Jadi gue minta sama Disney jangan dirubah lah kayak Marvel. Oke lah, lu pengen membuat DC itu crossover sama MCU, nggak apa-apa, nggak masalah, karena itu pasti seru dong. Pasti ada baku hantam para fans. pasti gue yakin tuh pasti meledak lah para fans. MCU lawan DCU gimana nih? Kesel gue lah, makanya ya seru. Tapi sekali lagi mereka punya formula masing-masing. Jadi jangan sampai lo mengubah formula DC-nya awalnya dark jadi PG-13 kayak Justice League.
Dan seperti itu ya menurut gue mengenai DC dibeli oleh Disney. Kalau kalian gimana? Apakah kalian punya pendapat lain dari gue selain jokes dan juga banyak banget tone-nya dibikin cerah sama Disney, karena Disney kan PG oriented ya. Dan seperti itu. Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Falcon and Winter Soldier jujur aja itu storynya banyak banget konspirasi dan itu merujuk banget ke political. Jadi kayaknya Disney ini atau enggak MCU ini, si Kevin Feige dia udah melihat protesnya para fans dan dia mendengarkan apa kata para fans, sehingga MCU udah jadi benar-benar bagus banget Pak, karena mereka mendengarkan apa kata para fans, kritik para fans mereka tampung, terus mereka membuat MCU itu udah jadi film superhero lagi Pak, kembali ke mode awalnya, gak banyak jokes, gak banyak apapun yang di luar MCU. Waduh, makanya gue Falcon Winter Soldier sama Shang-Chi kayaknya itu mereka udah mulai kembali ke fase normalnya mereka, yaitu adalah superhero. Nah, jadi gue pengen lihat sih mereka kayak apa sih. Nah, gitu. Untuk kalian para saudara ataupun produser MCU, mungkin kalau kalian menonton video gue, please gue minta sama lo, kalau lo bawain jokes, oke, gak masalah, gue malah dukung. Tapi please jangan kebanyakan untuk jokesnya, karena ini adalah tema superhero Pak. Ini bukan film lawak. Aduh, makanya itulah protes gue mengenai MCU jadi film lawak. Apaan sih gitu. Jadi gue minta sama kalian ya, lo bikin MCU bagus banget, box office-nya bagus, mereka bagus, tapi please jokesnya diturunkan sedikit ya, karena gue pengen superhero tuh 90%, 10% ya jokes, oke gak masalah. Tapi kalau sampai lo membuat jokesnya 50% terus jokesnya 30%, ya mohon maaf tuh gue ngomong, lu goblok. Karena ini film superhero Pak, bukan film lawak. Kalau gue mau nonton film lawak, gue mending nonton Awas Rasule Pak, lebih bagus. OVJ bagus, CNL Comedy Night Live masih bagus Pak. Makanya gue lebih suka lo, kalau lo bikin komedi sekalian gitu loh, jangan lo campurkan sama superhero gitu loh. Itu yang gue sampai gedek sama MCU kayak karena itu. Gitu. Tapi syukurlah karena MCU udah mulai tobat dan Falcon Winter Soldier bagus banget Pak. Jadi ya seperti itulah. Itu yang gue harapkan dari Marvel, MCU dan juga DC ya. Ya seperti itu. Kalau kalian ada gimana, mungkin kalian ada pendapat lain, atau mungkin kalian yang gak setuju dengan pendapat gue, tulis di kolom komen di bawah. Oke? Terima kasih untuk menonton video ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menunggu gue membuat video menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios. Woo!